Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Channel YouTube-nya Putra Melayu Asli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat, ukhuwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertemu lagi bersama saya dalam program Jodoh Journal of One Day One Hadis dalam tayangan YouTube saya Andika Mafa Official. Alhamdulillah, binikmatillah, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang sering melalaikan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Shadaqallahul azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering sekali melalaikan manusia. Apa itu? Yang pertama ialah as-sihah, yang kedua yaitu waktu yang luang. Dua hal ini sering kali melalaikan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebiasaannya ketika badan sehat, ketika kesehatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan fit, tidak merasa sakit, kita merasa bahwa hidup kita ini akan lama. Kita akan merasa bahwa hidup kita ini akan selalu sehat. Kita merasa mungkin besok masih hidup dan lain sebagainya. Nah, hal ini sering melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan dari kita selalu di waktu-waktu kesehatan itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa sakit diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan berubah dari menjadi tidak sehat, baru kadang-kadang kita menyesal, mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang baru merasa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah badanku. Kalau sehat baru saya insyaallah saya akan beribadah kepadamu. Ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, lalai lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita sifatnya, fitrahnya manusia. Maka dari itu, jangan sampai ketika sakit datang, ketika badan tak lagi bisa melangkah ke masjid, ketika tangan tak bisa lagi mengangkat takbir, ketika badan kaku di rumah sakit, dipasang infus dan lain sebagainya, baru menangis meneteskan air mata, minta kesehatan kepada Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, manfaatkan waktu sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu waktu sakit itu tidak bisa kita tebak kapan datangnya. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu sehat ini sebaik mungkin dan manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah waktu luang. Nah, waktu luang ini juga sering seperti fata morgana dalam hidup kita. Sering menganggap kita masih ada waktu, nanti ke nanti, besok ke besok, lusa lah, ya seminggu lagi lah, beberapa bulan lagi lah, tahun depan lah. Baru kadang-kadang kita merasa tiba-tiba banyak orang yang tiba-tiba mendadak. Kemarin masih tertawa dengan kita, ya, hari ini tertawa sama kita, 2 hari lagi
terdengar sayu-sayu berita dari menara masjid, ya, mengumumkan bahwa dia telah meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jangan sampai badan kaku baru kita beribadah kepada Allah, berniat ibadah kepada Allah. Tak lagi guna, tak bisa lagi sholat, tak bisa lagi kita bersedekah, tak bisa lagi kita berbuat amal ibadah yang lain. Kalau sudah badan kaku, maka waktu luang ini kita manfaatkan. Kadang-kadang kita dikecohkan dengan waktu luang ini. Tiba-tiba banyak pekerjaan kantor, banyak pekerjaan di toko, banyak pekerjaan di tempat usaha-usaha kita. Menjadi kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sangat membahayakan sekali. Karena kita sering kadangkala lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan itu berkumandang, cepat-cepatlah bersegera menuju panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah SWT. Tinggalkan dulu niagamu. Ya, jangan engkau takut tentang rezekimu. Rezekimu Allah yang ngasih. Ya. Rezeki kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, di dalam hadis yang lain dikatakan, rezeki kita itu 50.000 tahun sebelum kita diciptakan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita ikhtiar dengan sebaik mungkin menjemput itu. Tapi sangat lucu sekali, yang beri rezeki itu Allah, yang punya rezeki itu Allah, tapi kita tidak mau beribadah, menyembah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita pergi pagi lupa untuk menunaikan ibadah sholat duha dulu, ya. Ketika nanti zuhur azan berkumandang, tinggalkan pekerjaan, mengadu dulu pada yang memberi rezeki itu. Nah, begitulah. Jangan sampai nanti kita diperbudak oleh dunia, ya, ditipu daya oleh kesenangan dunia, ditipu daya oleh iming-iming kaya dan lain sebagainya, ya. Tinggalkan dulu pekerjaan itu. Kata ilmu tasawuf, rizki itu nikmat Allah yang paling rendah. Rizki itu nikmat Allah yang paling rendah. Yang paling tinggi itulah kesehatan, ya. Waktu luang yang kita miliki itu tinggi sekali. Kenapa? Karena ketika kesehatan sudah diambil, waktu luang itu dirubah Allah menjadi sempit, udah sulit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat dimanapun berada, mari kita sadarkan diri kita nasihati diri kita, ya. Kita ajak diri kita paksakan diri kita, ya. Harus dipaksakan terlebih dahulu untuk bisa menjadi terbiasa. Kita paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau engkau perbaiki solatmu, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Apapun yang engkau inginkan dalam hidup ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu pada Allah, jangan pernah mendahulukan yang lain selain diutamakan Allah dulu baru yang lain-lain. Maka insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.